Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani, kita lanjutkan bekal kepemimpinan. Yang keempat, memahami kondisi rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya, seorang pemimpin harus dapat memahami, menghayati, dan menyelami kondisi jiwa rakyatnya yang berbeda-beda watak. Rakyat memiliki kapasitas dan kapabilitas diri, letak geografis, suku, tingkat pendidikan, dan strata ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang cerdas dan ada yang bodoh, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya serba berpasang-pasangan sebagai proses untuk menemukan keseimbangan dalam hidup ini. Pemimpin yang sadar akan hal itu akan membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa dan tingkah laku rakyatnya. Apabila Indonesia terdiri dari berbagai suku, sehingga kaya akan keberagaman watak, budaya, dan pembawaan, sehingga pemimpin harus terus menggali dan mengembangkan kualitas pemahaman terhadap rakyatnya yang beragam tersebut dengan perspektif psikologi Islam atau psikologi kenabian. Suatu pelajaran yang berharga dari Rasulullah agar para pemimpin memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya yang memiliki kondisi berbeda-beda. Diisyaratkan pada sabda beliau, apabila salah seorang kamu mengimami manusia, hendaklah ia meringankan, karena di antara mereka itu ada yang kecil dan ada yang tua, ada yang lemah dan ada pula yang mempunyai hajat keperluan. Apabila sholat sendirian, hendaklah ia sholat menurut ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang pemimpin hendaknya mempelajari banyak ilmu. Selain ilmu psikologi, pemimpin juga hendaknya melengkapi diri dengan pengetahuan sosiologi sebagai ilmu pelengkap untuk dapat menguasai teknik dan seni memimpin. Pemimpin yang tidak paham dengan kondisi dan eksistensi jiwa rakyat kemungkinan dapat berbuat di luar batas-batas kemanusiaan dengan bertindak sewenang-wenang di luar batas kesanggupan manusia yang dipimpin itu. Kalau hal itu sampai terjadi, maka akan berakibat buruk bagi pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Dapat muncul kebencian dan krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemimpin. Lebih daripada itu, ada kemungkinan akan terjadi chaos dan kerusuhan massal sebagaimana yang terjadi di tahun 1997, di mana rakyat sudah tidak lagi mempercayai pemimpinnya dan berupaya keras melengsarkannya dari kedudukannya sebagai pemimpin bangsa saat itu. Selanjutnya, yang kelima, menegakkan supremasi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat peraturan, undang-undang, dan ketetapan yang berlaku, baik yang berasal dari Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Rasulnya, yaitu As-Sunnah, atau yang dibuat oleh manusia sendiri melalui Dewan Legislatif maupun pemerintah. Misalnya, undang-undang perkawinan, undang-undang anti pornografi dan pornoaksi, undang-undang anti korupsi, undang-undang lalu lintas, dan sebagainya. Pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab atas
terselenggaranya tertib hukum dan tegaknya supremasi hukum di negara yang dipimpinnya. Di dalam suatu negara biasanya ada RUU atau rancangan undang-undang mengenai segala aspek yang berkaitan dengan hukum. Sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi undang-undang, pemerintah maupun Dewan Legislatif hendaknya mengkaji secara komprehensif dan menguji materi maupun imaterinya terlebih dahulu sebelum disosialisasikan kepada masyarakat luas.